Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang antimikroba, inhibitor dinding sel, dan inhibitor sintesis protein. Berikut ini anggota dari kelompok 3, Amelia, Desi, Nazwa, Nisa, dan Uswatun. Sebelumnya, saya yakin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar kata antimikroba dan antibiotik. Lalu, apakah perbedaannya dari dua kata tersebut? Jadi, berbicara mengenai antimikroba, cakupannya sangat luas. Mengapa saya katakan demikian? Karena antimikroba ini merupakan zat atau obat yang dihasilkan baik dari tanaman, hewan, baik melalui ekstrak untuk menekan pertumbuhan mikroba. Jadi, cakupan luas di sini yang dimaksudkan adalah antimikroba dapat berupa disinfektan yang dipergunakan untuk benda mati, kemudian antiseptik untuk jaringan hidup. Dan antimikroba dapat berupa antibiotik. Sementara antibiotik itu sendiri adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang digunakan untuk menekan atau membunuh mikroorganisme lainnya. Berikutnya, masuk kepada pembagian golongan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, berdasarkan aksi utama. Di sini ada 2, yang pertama bakteriostatik. Dikatakan bakteriostatik karena memiliki sifat menghambat pertumbuhan mikroba. Misalnya, pada awalnya jumlah mikroba sekitar 10.000. Ketika aktivitas antibiotik itu dikatakan bakteri, maka pertumbuhan mikroba tetap 10.000 saja. Untuk selama waktu kedepannya, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Yang kedua, ada bakterisida. Sementara dikatakan bakterisida ketika antibiotik tersebut mampu membunuh mikroba sehingga jumlahnya akan berkurang. Yang kedua, berdasarkan spektrum aktivitas. Antibiotik dibedakan menjadi spektrum aktivitas luas atau broad spectrum, meliputi mikroba yang bergram positif dan gram negatif. Kemudian spektrum aktivitas sempit atau narrow spectrum, ketika antibiotik tersebut dapat menekan bakteri gram negatif atau bergram positif. Ketika dikatakan kemudian spektrum aktivitas diperluas, yaitu ketika lebih efektif terhadap gram positif dan sebagian negatif. Yang ketiga, ada berdasarkan tempat kerja dan mekanisme kerja. Yang pertama, dinding sel untuk menghambat sintesis dinding sel. Yang kedua, ribosom untuk menghambat sintesis protein. Yang ketiga, asam nukleat untuk menghambat sintesis DNA dan asam nukleat. Yang keempat, membran sel untuk menghambat permeabilitas membran. Dan yang terakhir, kelima, jalur metabolisme untuk menghambat metabolisme sel. Spektrum aktivitas setiap antibiotik. Spektrum aktivitas antibiotik berarti menunjukkan luas kerja antibiotik terhadap berbagai macam golongan bakteri, yang digolongkan menjadi spektrum aktivitas sempit, terdiri dari gram positif, yaitu clindamycin dan erythromycin. Kemudian, yang kedua yaitu gram negatif, antara lain streptomycin dan gentamicin. Kemudian, spektrum antibiotik luas, yang terdiri dari gram positif dan negatif, antara lain ampicillin, cefalosporin, rifampicin, sulfonamid, chloramphenicol, dan tetrasiklin. Kemudian, spektrum aktivitas diperluas terdiri dari ceftriaxone. Selanjutnya, mekanisme kerja antimikroba. Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel, yaitu obat berikatan dengan reseptor pada dinding sel bakteri yang disebut PBP atau penisilin binding protein menimbulkan hambatan pembentukan dinding sel pada proses transpeptidase. Selanjutnya, terjadi aktivitas dari enzim otolitik dalam dinding sel disebut sel lisis, di antaranya penisilin, cefalosporin, carbaphenem,
venems, monobactam, sikloserin, vancomycin, dan bacitracin. Yang kedua yaitu merusak membran sel. Membran sel berfungsi sebagai barier permeabilitas, selektif, dan proses transport aktif. Rusaknya membran sel dapat menyebabkan metabolit penting dalam sel lolos keluar sel sehingga sel mati. Contohnya lipopeptida dan polimiksin. Yang ketiga, menghambat sintesis protein. Pada ilustrasinya, terlihat sintesis protein terjadi di dalam ribosom yang dihambat oleh antibiotik eritromisin, chloramphenicol, clindamycin, atau bahkan tetrasiklin, spektinomisin, dan seterusnya. Namun kedua ini memiliki kerja yang berbeda. Kalau untuk eritromisin, chloramphenicol, dan clindamycin bekerja pada subunit 50S inhibitors atau subunit besar dari ribosomnya. Sedangkan yang lain bekerja pada subunit kecil yaitu subunit yang 30. Nah, peran fungsi subunit ini untuk yang menghambat sintesis protein pada subunit 30S antibiotik ini akan merubah bentuk ribosom sehingga bentuk kodon juga berubah. Contohnya adalah antibiotik streptomycin. Kemudian untuk tetrasiklin dia mengganggu perlekatan tRNA pada kompleks mRNA ribosom. Bagaimana dengan unit ribosom 50S yang diganggu oleh chloramphenicol dan eritromisin? Ini adalah modelnya pada subunit yang besar. Untuk chloramphenicol, dia caranya menghambat perpanjangan rantai polipeptida. Harusnya di sini terjadi proses perpanjangan rantai polipeptida. Yang bulat-bulat ini merupakan asam amino yang disambung dalam dengan proses peptidase sintetase dalam ribosom. Ini yang dihambat oleh chloramphenicol sehingga tidak terjadi proses perpanjangan. Kemudian, mencegah perjalanan ribosom di sepanjang mRNA itu oleh eritromisin. Nah, itu cara kerjanya. Kemudian, yang selanjutnya adalah menghambat sintesis asam nukleat. Kita lihat ada dua jenis antibiotik. Ini ya, menghambat sintesis nukleat. Ada golongan quinolones dan rifampicin. Untuk rifampicin ini menghambat RNA polimerase, ini pembentukan RNA. Sedangkan fluoroquinolone ini menghambat DNA giras. Keduanya ini berbeda pada proses. Kalau DNA giras ini pada proses replikasi, sedangkan RNA polimerase ini pada proses transkripsi. Fluoroquinolone ini menghambat pada proses pembentukan DNA atau replikasi atau perbanyakan DNA, sedangkan rifampicin ini pada proses pembentukan RNA atau yang kita kenal dengan proses transkripsi. Selanjutnya yaitu antagonis metabolit, yaitu di mana antibiotik menghambat pembentukan metabolit. Metabolit di sini yaitu asam folat. Di sini terdapat dua proses yang terjadi. Yang pertama mengganggu enzim dihidrofolik sintetase, yang kedua menghambat enzim dihidrogolik acid reduktase. Nah, kedua antibiotik ini bekerja dengan cara yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Yang pertama ada sulfonamid. Dia menghambat enzim dihidrofolik sintetase. Yang kedua ada trimetoprim dan primetamin yang menghambat enzim dihidrogolik acid reduktase. Nah, berikut ini prosesnya. Di atas ini terdapat PABA. PABA ini merupakan bahan baku untuk pembentukan yang namanya asam folat. Asam folat itu dibutuhkan untuk pembentukan DNA atau pembentukan partikel-partikel yang dibutuhkan oleh bakteri. Nah, PABA ini akan dirubah menjadi hidrofolic acid. Kemudian di hidrofolic acid ini berubah jadi tetrahidrofolic acid. Baru dia berubah menjadi asam folat. Berikut itu merupakan prekursor pembentukan ADNA maupun RNA. Nah, sulfametoxazole bekerja di sini. Dia bekerja menghambat pembentukan PABA menjadi dihidrofolic acid. Sedangkan trimetoprim menghambat dihidrofolic acid berubah menjadi tetrahidrofolic acid. Ini yang dinamakan dengan asam folat. Ketika ini terjadi, maka pembentukan prekursor akan gagal dan bakteri tidak dapat melanjutkan pertumbuhannya. Biasanya antibiotik ini digabung sehingga dia sinergi. Ini diketahui dapat menghasilkan efek sinergi, maka sering kita dengar ada antibiotik yang namanya kombinasi trimetoprim sulfametoxazole atau juga disebut cotrimoxazole.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.